Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas materi etika dalam bisnis internasional untuk mata kuliah etika bisnis. Kelompok 8 terdiri dari saya, Julian Alfiansyah, dan Bayoninda Amalia dan Novrianto. Pengertian etika bisnis. Secara umum, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis, dan perilaku yang dapat diterima benar atau tidak dapat diterima salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Sedangkan etika bisnis internasional terkait dengan standar moral yang diterapkan di dalam kegiatan bisnis internasional. Pentingnya etika bisnis internasional dari perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Satu, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, tiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, empat, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Dalam hal ini, suatu negara dapat melakukan transaksi bisnis dengan negara lain ataupun dengan perusahaan lain, serta orang lain di negara lain tersebut. Transaksi bisnis seperti itu merupakan transaksi bisnis internasional. Kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi bisnis internasional, yaitu pertama, perdagangan internasional atau international trade, merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Yang kedua ada pemasaran internasional atau international marketing, merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau orang atau individu di negara lain. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Richard de George menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus kita lakukan jika di bidang bisnis. Norma-norma moral di negara lain berbeda dengan norma-norma yang kita anut, yaitu pertama, menyesuaikan diri. Seperti peribahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Maksudnya adalah kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Diterapkan di bidang moral, pandangan ini mengandung relativisme ekstrim. Misalnya, norma-norma sopan santun dan bahkan norma-norma hukum di semua tempat tidak sama. Yang di satu tempat dituntut karena kesopanan, bisa saja di tempat lain dianggap sangat tidak sopan. Yang kedua itu ada rigorisme moral. Pandangan kedua memilih arah terbalik. Pandangan ini dapat disebut rigorisme moral karena mau mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri. Mereka mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri, dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berbeda di tempat lain. Mereka berpendapat bahwa apa yang dianggap baik di negerinya sendiri tidak mungkin menjadi kurang baik di tempat lain. Nah, yang ketiga itu ada imoralisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, dan itu pun hanya sejauh ketentuan itu ditegakkan di negara bersangkutan. Tetapi selain itu, kita tidak terikat norma-norma moral. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan, karena daya saingnya akan terganggu. Masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar, dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi, sehingga merugikan produsen lokal. Ada dua jenis dumping, yaitu dumping dapat terjadi ketika suatu perusahaan menjual barang-barangnya dalam pasar luar negeri dengan harga di bawah yang dikenakannya dalam pasar negara asal sendiri. Jenis dumping ini adalah bentuk diskriminasi harga internasional. Yang kedua, jenis dumping yang kedua terjadi ketika perusahaan tersebut menjual barang-barangnya di bawah biaya di pasar luar negeri. Dan dalam kasus ini, dumping tersebut adalah bentuk predatory pricing. Predatory pricing adalah bahwa suatu perusahaan asing mungkin akan menurunkan harganya di negara tujuan tersebut, menggusur perusahaan-perusahaan di negara tujuan tersebut keluar dari pasar, dan kemudian dikenakan harga monopoli kepada konsumen negara. Tujuan tadi begitu para pesaing sudah tersisihkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yoninda. Terima kasih Mas Julian. Selanjutnya motif dumping. 1. Penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Kedua, motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga.
Dumping produk tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Next. Dampak dumping. Pertama, konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah. Kedua, sedangkan para produsen menderita kerugian karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga semurah itu. Aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Yang dimaksud dengan korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam dua negara atau lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri, dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Tetapi, perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya, kita semua mengenal KMN seperti Coca-Cola, Johnson & Johnson, AT&T, General Motors, IBM, Mitsubishi, Toyota, Sony, Philips, Unilever yang mempunyai kegiatan di seluruh dunia dan menguasai nasib jutaan orang. The George Rule, 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional atau KMN. 1. Korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. 2. Korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Ketiga, dengan kegiatan korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menantangnya. Keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. 8. Negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Kesembilan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Dan yang terakhir, 10, dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.